Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Bapak Guru SMK Negeri 2 Singosari. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita diberikan limpahan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Aula SMK Negeri 2 Singosari dalam rangka mendukung kegiatan teman kita yaitu Bu Vina dan Bu Eri yang hari ini nanti akan memaparkan beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Baik Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah sangat bangga karena Bu Eri dan Bu Vina ini adalah dua mewakili dari SMK 2 Singosari, yaitu dua guru yang telah lolos di dalam seleksi guru pembatik. Betul ya Bu Eri? Luar biasa. Insya Allah tadi saya dengar se-Jawa Timur 30 orang ya. Nah, 2 diantaranya dari SMK Negeri 2 Singosari. Semangat untuk kita semua, aplaus. Luar biasa. Selamat Bu Eri dan Bu Vina, luar biasa. Oleh karena itu, insya Allah pada pagi hari ini akan ada kegiatan pembatik level 4, di mana ini adalah kegiatan berbagi praktik baik. Baik Bapak Ibu, atas izin Bapak Ibu dan izin Allah SWT, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK pada materi membuat poster kelas 11 SMK pada hari Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023 secara resmi dan bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan berbagi praktik baik ini, saya akan memaparkan kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan, yang berjudul pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK pada materi membuat poster kelas 11 SMK. Jadi ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran ini berangkat dari latar belakang yang pertama, kurangnya motivasi dan semangat belajar murid. Yang kedua, hasil belajar murid belum sesuai dengan harapan. Dasar pemikirannya adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi pembelajaran yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Solusinya bagaimana? Solusi yang saya terapkan yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid berupa pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis TIK. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, juga disesuaikan dengan gaya belajar, minat, serta keinginan siswa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini dipadukan dengan pembelajaran yang berbasis TIK? Karena alasannya yang pertama, TIK sangat dekat dengan murid masa kini. Yang kedua, media pembelajaran berbasis TIK bisa menarik minat belajar murid. Yang ketiga, TIK memberikan kemudahan-kemudahan yang bisa menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang keempat,
sekolah memfasilitasi dengan menyediakan sarana pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini Bapak Ibu praktik baik pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK pada pembelajaran membuat poster yang sudah saya lakukan. Jadi untuk pelaksanaan pembelajarannya, penekanannya ada dua hal. Yang pertama adalah berdiferensiasi dan yang kedua berbasis TIK. Diferensiasi yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini ketiga-tiganya saya masukkan. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Nah, yang pertama, untuk diferensiasi konten, ini saya menyediakan berbagai jenis sumber belajar yang bisa dipelajari oleh siswa. Saya menyediakan ini untuk memfasilitasi gaya belajar murid. Ada anak-anak yang suka dengan video, ada anak-anak yang suka membaca. Jadi saya memberikan beberapa media supaya mereka bisa menggali pengetahuan sesuai dengan minat mereka. Jadi ini tampak di gambar yang sudah saya sediakan. Yang pertama anak-anak melihat video di YouTube. Kemudian yang kedua belajar dari artikel. Yang ketiga, belajar dari teks cetak berupa buku paket. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini adalah bagaimana proses pembelajaran yang berbeda diberikan kepada murid. Ini saya awali dengan melakukan asesmen diagnostik dulu untuk melihat kesiapan belajar mereka atau untuk mengukur pengetahuan awal mereka. Setelah asesmen diagnostik dilakukan, langkah berikutnya adalah membagi kelompok sesuai dengan kemampuan. Jadi anak-anak yang sudah siap dikumpulkan jadi satu kelompok, anak-anak yang kurang disendirikan untuk kelompoknya, supaya nantinya ketika proses pembelajaran saya bisa memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada anak-anak yang memang secara pengetahuan untuk materi ini masih kurang, gitu. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu saya memberikan tugas akhir berupa proyek membuat poster dengan produk yang bermacam-macam. Jadi mereka saya bebaskan untuk menentukan jenis poster yang akan dibuat. Jadi saya tidak membatasi harus poster niaga, harus poster layanan masyarakat atau apa, tidak. Tapi mereka berkreasi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi nanti satu kelas itu menghasilkan berbagai jenis poster sesuai dengan minat anak. Jadi anak-anak bisa berekspresi dan bereksplorasi tanpa dibatasi oleh guru. Gitu. Yang kedua, untuk pemanfaatan TIK, di sini saya memanfaatkan 4 TIK. Yang pertama adalah Quizizz, berikutnya Canva, Google Drive, dan Padlet. Untuk Quizizz, pemanfaatannya adalah Quizizz dimanfaatkan untuk mengadakan pretest. Jadi di awal saya membuat beberapa soal pilihan ganda yang saya tampilkan di Quizizz, anak-anak mengaksesnya dan langsung dikerjakan dan langsung tampak hasilnya. Di sini mereka begitu antusias karena tampilannya yang menarik, ada musiknya juga. Yang kedua, pemanfaatan TIK, pemanfaatan Canva. Canva ini yang banyak digunakan karena ada 2 pemanfaatan, yaitu yang pertama, anak-anak dalam kelompok membuat presentasi yang bahannya dibuat di Canva. Kemudian yang kedua, untuk Canva ini dimanfaatkan anak-anak ketika mereka membuat poster tadi. Jadi untuk proyek membuat posternya dibuat di Canva. Jadi tidak lagi manual, tetapi menggunakan TIK. Gitu. Yang ketiga, memanfaatkan Google Drive. Google Drive ini layanan penyimpanan online milik Google. Ya, ini memudahkan guru untuk mengumpulkan tugas-tugas dari siswa yang berupa file poster tadi. Jadi mereka saya beri link Google Drive, kemudian mereka mengumpulkan tugas itu dengan diberi identitas secara otomatis dalam hitungan detik atau menit. Semua tugas siswa sudah terkumpul di Google Drive dan kita sebagai guru atau saya bisa langsung mengaksesnya. Jadi tanpa harus colok sana sini atau harus mengirim melalui apa, tapi bisa langsung anak-anak masukkan sendiri ke link yang sudah saya bagikan. Ini untuk
gambar contoh pemanfaatannya, itu anak-anak mengumpulkan dengan folder nama mereka masing-masing. Yang keempat, pemanfaatan Padlet. Padlet ini saya manfaatkan ketika di akhir pembelajaran, yaitu anak-anak saya minta untuk menuliskan refleksi terkait materi apa yang sudah mereka dapatkan dan juga terkait bagaimanakah perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran. Jadi mereka langsung menuliskan dan itu ditampilkan di layar. Begitu untuk pembelajaran yang sudah saya terapkan. Untuk hasilnya tentu saja motivasi anak untuk belajar bisa meningkat, kemudian juga hasilnya bisa lebih bagus dengan pembelajaran berdiferensiasi, minat bakat siswa bisa terfasilitasi dengan baik. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Begini Bu Eri, saya akan mengajukan satu pertanyaan, yaitu apakah ketiga macam atau ketiga jenis pembelajaran berdiferensiasi yang jenengan tadi sudah paparkan tadi itu, apakah harus diterapkan di tiap kegiatan pembelajaran atau boleh salah satu atau salah dua gitu aja. Terima kasih, itu aja Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Gayan. Untuk penerapan kurikulum merdeka, memang guru diharapkan bisa selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang saya sebutkan tadi, diferensiasi ada 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Hanya saja, untuk penerapannya di kelas, tidak harus 3-tiganya selalu dimunculkan. Jadi mungkin Pak Gayan nanti bisa di dalam pembelajaran disesuaikan diferensiasi apa yang sekiranya bisa dimasukkan dalam pembelajaran itu. Mungkin hanya kontennya saja, prosesnya saja, atau 2 perpaduan, atau bahkan bisa 3-tiganya. Begitu? Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik untuk pembelajaran yang sudah kami berdua lakukan di kelas. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gantaga. Di sini di SMK Negeri 2 Singosari ini saya sebagai guru produktif di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah mengikuti kegiatan berbagi praktek baik implementasi pembelajaran inovatif berbasis TIK ini, saya merasa sangat senang dan kegiatan ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Kedepannya saya akan praktekkan beberapa fitur yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa platform pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fajar Ningtyas. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Singosari. Setelah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Vina Bariroto dan Ibu Erik Fadiati, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang mereka sampaikan atau sudah praktekkan dalam praktik baik di kelas dengan menggunakan metode fitur-fitur dan aplikasi itu sungguh menginspirasi karena sebelumnya saya tidak mengetahui hal itu. Selanjutnya, saya akan menggunakan aplikasi dan penggunaan di kelas saya, terutama pelajaran bahasa Inggris yang ternyata bisa saya terapkan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan beberapa aplikasi itu juga akan bermanfaat bagi murid saya nanti di kelas dan akan saya implementasikan secepat mungkin dengan disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih.